persatuan umat itu di atas perbedaan kita. Saya juga tidak bersepakat itu, tapi tetap bersepakat dan perlu keterangan dulu. Kalau sebagai yang lain, kan mungkin memang dia berubah tersebut. Tapi kalau dari saya keterangan hukum tidak ada, dan nanti yang berlaku hukum bagi orang yang tidak tahu tidak ada. Ketika keputusan itu di-SK-kan menjadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, maka hukumnya itu berlaku atau melekat kepada pimpinan dan seluruh anggota Muhammadiyah. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama yang tanya PKD pusat itu begini. Kita ini sebagai warga Muhammadiyah kemudian hidup di satu kelompok atau satu komunitas yang terkait. Bagaimana cara kita memposisikan diri? Apakah kita memposisikan diri atau kita menjauh? Menurut saya begini Pak, ketika kita mempertahankan diri bukan berarti kita menjauh. Ketika kita mempertahankan diri bukan berarti kita menyalahkan orang. Jadi soal hukum tadi saya bahas bahwa hukum itu memang kalau sudah zoning memang ramah kita tidak pendapat. Tapi di sini kan perbedaan pendapat ada ruang toleransi. Hargai pendapat orang, saya juga hargai pendapat orang begitu. Bukan berarti ada pendapat lalu menjawab dari itu. Karena kita adalah aturan juga itu Pak. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi makanya itu penting kehatiannya Pak. Daripada kita sekedar menjauhkan kita tidak nafas. Persatuan umat ini jauh lebih penting daripada kita berbeda pendapat dan kita menjauh. Maka saya sering mengatakan kepada pengajian, karena ada orang mengaji di kampung saya itu, habis dia mengaji pulang-pulang tidak mau lagi bicara ini. Bilang banyak itu pengajian kamu, jangan mengaji. Karena mengaji itu untuk menyatukan antara satu dengan yang lain, bukan untuk memisahkan. Terlepas kita beda pendapat, yang boleh lah, masa kita nggak boleh beda pendapat. Cara kawannya tinggal di hidup Pak. Kalau diundang nanti kan datang ya datang. Kalau disuruh baca pasal saya bilang jangan dulu, kita tahu dulu model acaranya. Saya mau baca tapi salah. Baca Quran dulu, kita baca Fatihah, baca doa baca Fatihah sandi. Kalau kita sama kalau nggak mau. Hanya dia begitu Pak, itu cara kita kenal. Qurannya apa? Sebagai orang Muhammadiyah, kita kembali ke sebenarnya apa? Muhammad, bacalah dia. Kalau tadi tidak ada sebenarnya. Tidak tahu itu orang saat itu kalau seorang baca persandi dengarnya, kalau dia kayak kubu-kubu lagi. Tapi ada teman anak senior dulu bahwa doa yang paling mustajab itu buah persandi. Kenapa? Karena habis baca doa, kes apa? Mustajab Pak. Kalau anda habis sholat itu belum tentu tidak bukan kamu. Tapi coba baca persandi. Ya, kami sebutkan hati Nabi Nabi Hasan Sallallahu Alaihi Muhammad. Amplop dapat makan kepada kami. Yes. Saya pikir kayaknya bukti juga arti Muhammadiyah ini mengharamkan bersandi. Jadi begitu Pak. Cara berdakwah itu bukan berarti pendapat. Tidak hitam putih kita kalau ini. Karena kalau kita hitam putih kita akan menjauh dari komunitas. Padahal persatuan umat itu di atas perbedaan kita. Gitu. Maka cara dakwah kita kan tidak sesuai saja dengan itu. Tidak usah itu kan bukan begitu. Sama tadi, memang trennya orang yang bilang saya baca pasangnya daripada baca Quran Pak. Saya lagi, karena saya juga di kampung itu membina banyak majelis sekali. Kalau baca pasang bagus-bagus suaranya, bagus bacanya, tapi saya suruh baca Quran, tajwidnya merepotkan. Nah bilang kita kalau bahasa sedikit, baca pasangnya boleh, tapi nanti hatam-hatam kita punya tajwid, bagus bacaan Quran kita, kalau kita belajar baca pasang. Begitu cara dakwah. Malah yutrokum dulu, la yutrokum. Tidak harus kita sama-sama, karena
kalau sama, memang kita yang ditakdirkan untuk berbeda. Kalau Allah berkehendak, ya kita pasti sama. Tapi Allah berkehendak agar kita berbeda. Itu apa? Memperluas azam. Kalau sudah kita sama, maka pengajian hari ini tidak akan ada apa. Kalau sama-sama bersama kita. Makanya saya bilang tadi ada ruang di mana kita berbeda. Untuk apa? Ketika kamu berbeda, maka cari referensi lain, dasar hukum lain, pemahaman lain. Siapa tahu saya juga bisa mendapatkan dari pemahaman itu. Tapi intinya, hidup komunitas muslim yang heterogen, kita bersatu di situ, menyatukan umat, itu jauh lebih penting daripada menempatkan ego kita dalam maka toleransi menghargai pendapat orang. Artinya ada kaidahnya itu dalam fikih, dalam hukum itu. Kalau kita kenal namanya hukum perbandingan. Kalau membaca buku fikih perbandingan, yang tipis-tipis terkenal kita itu kan fikihnya saya Syafi'i, fikih sunnah. Yang kedua, fikih sunnah itu berapa kali? Baca karena Profesor Dr. Muhammad Al-Hid Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi dalam konteks perbandingan, dalam konteks fikih, dalam fikih itu kan tadi misalnya di Muhammadiyah ini kan ada putusan tadi, ada putusan pimpinan pusat. Putusan tadi itu sifatnya tidak mengikat. Anda boleh kerjakan, boleh tidak. Tapi kalau sudah diputuskan oleh pimpinan pusat, Anda harus kerjakan karena ada warga. Sama kedudukannya fatwa dan putusan pemerintah. Kalau fatwa, MUI misalnya, rokok hukumnya haram. Ya, orang kalau mau rokok boleh aja. Karena itu hanya putusan fatwa, sifatnya tidak mengikat dalam kelembagaan dan negara. Coba bandingkan dengan putusan fatwa MUI misalnya, satu-satu hukumnya haram plus diundangkan, maka jadi mengikat. Siapa yang mengonsumsi sabu, menjual, mengedarkan, tangkap, mengikat. Karena telah diundangkan oleh undang-undang, negara diputuskan oleh kepala negara. Tadi saya ini. Tetapi, maka cara berdakwah kita harus gitu, tidak bisa hitam putih. Karena persatuan umat di atas perbedaan. Ya. Kalau kita heterogen, memang menciptakan heterogen. Macam-macam. Kalau saudara-saudara kita itu biasa, ada lagi yang lebih ekstrim, ada lagi yang lebih hitam putih, ada yang gajian 2 hari ketika apa bicara dengan tetangganya, ada yang gajian 2 hari Pak, 2 bulan lah harus 1 kali kajian ini pula, yang kafirkan bapaknya Pak, gak bakal besar. Nah ini, maka saya bilang bahwa Al-Quran itu, makanya Tarjih dan Muhammad itu selalu menyuruh kita untuk kembali pada Al-Quran agar kita tidak melampaui nas-nas yang ada dalam Al-Quran. Imam Syafi'i itu atau imam mazhab untuk menjadi mazhab yang handal itu butuh waktu 40 tahun. Imam Syafi'i bilang, saya telah belajar bahasa Arab selama 20 tahun agar bisa menjadi mufti. Nah, kita ini kan di Surabaya ada juga. Maka cara menguasai itu salah satu ada beberapa cabang ilmu yang harus kita kuasai. Satu bahasa Arab itu mutlak. Kenapa mutlak? Karena dasar hukum kita itu ada. Tadi saya luruskan sedikit bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, itu dibantah. Ada dulu ketua majelis fatwa Mesir untuk dosen saya ketika saya pelatihan fatwa, Profesor Dr. Muhammad Al-Hid mengatakan ada penelitian dari Indonesia mengatakan bahwa Al-Quran itu memiliki nilai sastra yang tinggi dibantah. Salah kalau kita mengatakan Al-Quran memiliki nilai sastra yang tinggi, karena terminologi sastra itu bisa dinilai, sedangkan kata dalam Al-Quran bukan sastra tapi dia wahyu. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran itu sastra. No, Al-Quran itu wahyu, di atasnya sastra. Al-Quran bahasa Arab itu lahir sejak kapan? Adnan, Nabi Isa. Al-Quran sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diturunkan.
Sehingga Allah mengatakan Al-Quran lugatul jannah. Al-Quran adalah bahasa lain. Al-Quran adalah bahasa wahyu. Maka dibantah itu. Ketika itu sama semester 6 Arab dan bahasa linguistik Arab dari Indonesia dan Bandung datang ke Mesir presentasi internasional konferensi mengatakan bahwa Al-Quran menjadi sastra nilai yang tinggi. Dibantah. Nggak bisa Anda mengatakan Al-Quran menjadi sastra yang tinggi. Karena sastra itu kalamul makhluk, perkataan manusia. Sedangkan Al-Quran kalamullah. Tidak bisa disandingkan kalamul makhluk dengan kalamullah. Itu Al-Quran. Bahkan hadis pun sekalian begitu. Walaupun Nabi penuntut Arab, tapi nuansa hadis la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu ya. Ada tadi tentang bahasa Arab, tentang sejarah Al-Quran. Ya. Al-Quran jauh sudah ada katanya sebelum dia tinggalkan. Sekarang persoalan memasak itu salah satu disiplin ilmu yang harus kita kuasai adalah bahasa Arab. Bahasa Arab apakah cukup mantan masukkan karim, ismil karim, minyain anta, apakah cukup sampai di sini? Bahasa Arab saja kita belajar dulu nahwunya, belajar dulu sorot, belajar dulu balaghahnya. Balaghah lagi macam-macam. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi. Ya kan? Kita belajar dulu gramatikal bahasanya. Karena dalam bahasa Arab, bahasa yang paling terkaya di dunia ini bahasa Arab. Satu kata bisa memiliki lebih bahkan 10 makna. Contoh, perempuan kalau ditolak masalahnya apa? Salah satu guru, gitu ya. Salah satu guru itu apa? 3 kali haid atau 3 kali suci? 3 kali suci menurut Imam Syafi'i. Yang Malik mengatakan guru itu artinya 3 kali haid. Lah, kata guru saja ini sudah berbeda pendapat. Makanya kenapa bisa berbeda pendapat? Salah satunya dari pendekatan linguistik. Kuruk saja Imam Syafi'i dengan Imam Hanifah mengatakan bahwa kuruk itu Imam Syafi'i 3 kali suci. Kalau Imam Hanifah 3 kali haid, beda loh. Beda. Jangan sampai mazhabnya Syafi'i misalnya belum 3 kali, baru 3 kali haid sudah nikah. Karena kan belum boleh, ya kan? Belum boleh, harus 3 kali suci. Nah itu pengetahuan soal bahasa Arab dan linguistik tidak hanya mengangkat masukkan hari dan sejarah bahasa Arabnya juga. Kalau setiap kata juga dalam bahasa Arab ada sejarahnya. Pendekatan linguistik saja sudah bisa membuat para ulama berbeda pendapat. Contoh lainnya, baca Fatihah, baca Bismillah. Ada yang jahat, ada yang sir. Bahkan ada yang baca, ada yang tak baca. Kalau kita kan baca. Hadisnya cuma satu doang. La sholata liman lam yaqra kitab. La sholata. Imam Syafi'i menerjemahkan la sholata itu tidak sah sholatnya orang. Imam Syafi'i bilang begitu. Itu pengertian linguistik Imam Syafi'i terhadap la sholat. Datang Imam Hanifah. Linguistik perspektif lain, pemahaman Imam Syafi'i dan Imam Hanifah tentang sholat itu bukan dasar, tapi tidak dekat. Berarti bisa saja orang tidak baca Fatihah, sholatnya sah, tapi tidak dekat. Contoh lain, innamal a'malu binniyat, bahwa pekerjaan itu tergantung di niat. Kalau ada sholat tidak niat, maka tidak sah. Itu Syafi'i paham. Karena Imam Syafi'i mengatakan secara intelek bahwa sesuai dengan teksnya
Tidak sah pekerjaan itu kalau tidak niat. Datanglah Imam Hanifah ngasih perspektif lain dalam linguistik. Kalau saya, menurut pengetahuan bahasa Arab saya, innamal a'mal itu bahwa tidak lengkap pekerjaan itu kalau tidak diniatkan, tapi tetap sah. Nah itu. Tadi lagi, apa tadi? Satu bahasa Arab, lu harus mengerti Al-Quran apa? Lah Al-Quran itu apa kita cukup mengerti Al-Quran? Bisa kita baca terjemah, lalu kemudian kita terjemah. No. Al-Quran banyak ilmunya Pak. Ada namanya ilmu Quran. Ya. Ilmu Quran ada sebab nuzul. Gitu kan? Ada ilmu qiraah. Kemudian ada nasakh wal mansukh. Ada al-umum, al-umum wal khusus. Dalam Al-Quran kan ada redaksi yang umum, ada redaksi yang khusus. Kita tahu perbedaan qiraah juga bisa menimbulkan perbedaan hukum. Itu Al-Quran. Sejak Al-Quran itu termasuk sebab hukum. Maka para ulama usul fikih mengatakan orang yang mencoba-coba untuk mengeluarkan satu hukum dan tidak mengetahui asbabun nuzul, maka dia masuk pada jurang. Fal yataqawwa maq'adahu minan nar. Tidak separah bahasa Arab, Al-Quran, hadis. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hadis itu tidak hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada studi sana, ada studi mata, ada jarh wa ta'dil, asbabul wurud, ada kualifikasi hadis. Dan pelajar itu studi salah saja istri saya 7 tahun belum selesai, hampir dia. Teman itu menempuh studi hadis S3 20 tahun. Bisa. Dan alhamdulillah disertasinya dicetak dan disimpan di perpustakaan Azhar menjadi rujukan utama. Kalau kamu mau disertasi hadis pada begitu 15 jilid. Saya ngelirik sedikit kampus saya dulu. Dia bilang, hanya banget tuh kuliah, hanya banget. Kita diusahakan bagaimana caranya cepat, siapa yang paling cepat, kurang dari 4 tahun, kabur, nggak bisa dapat butuh. Ayo stasi itu, umur itu, akreditasinya. Maka dalam bukunya Nel Osman berjudul Matinya Pendidikan Indonesia. Itu bagus itu buku itu. Karena kita melihat kesuksesan pendidikan kita ini hanya berasal dari angka-angka. Sehingga angkanya tinggi, akhlaknya kurang. Hadis, Al-Quran, bahasa Arab, sejarah. Nggak bisa kita menentukan hukum kalau nggak ada sejarahnya. Apa sampai di situ? Oh belum. Masih ada kaidah apa? Ada kaidah fikih, ada kaidah usul fikih, ada kaidah nahwu, ada kaidah sharafnya, ada kaidah hadisnya. Itu dulu. Karena penentuan hukumnya juga pakai kaidah. Ada maqasid syariah, masalah musalah, istisah, satu syariah. Itu Pak cara masak itu panci-pancinya, di situ ramuan-ramuannya di situ. Jadi agak aneh ini. Orang mengaji 1 tahun sudah bisa bilang hal-hal. Baru mengaji 2 bulan, 4 belum baca sudah bilang nikah. Begitu. Menurut buku yang saya baca, buku apa yang saya baca, pokoknya kita apa? Makanya dia saya katakan bid'ah itu bukan perkataan serampangan dan tidak sembarang orang mengatakan itu. Begitu ya Pak, cara masak. Apa yang penting?
dalam menentukan sebuah hukum ada kaidah. Satu yang paling penting. Satu, dalam kaidah itu ada namanya nas. Nas itu Al-Quran dan hadis Nabi. Itu namanya nas. Ada fahmun nas. Fahmun nas artinya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Yang salah kaprah orang hanya tahu nasnya, tidak paham nasnya, dia sudah tidak tahu. Kaidahnya yang kedua, fahmun nas, fahmun waqi itu kontekstual. Jadi kontekstual nasnya ini harus sesuai dengan konteksnya. Wa inzalun nas al-waqi, dan memadukan, menyesuaikan, menyelaraskan antara nas dan konteks. Jadi salah hukumnya, nasnya apa, dalilnya apa, konteksnya apa, tidak sesuai. Maka harus sesuai antara konteks dengan dalilnya. Biar hukumnya pas matching gitu. Itu kaidah paling penting dalam bikin masalah. Anda harus tahu, jangan sampai kompromis, tapi yang dimaksudkan bukan bawang, bukan tomat, dan repot. Ya. Mau masak soto misalnya, yang dimaksudkan adalah kentang, harusnya dikasih serai di situ. Mau bikin palu merah, tidak ada kunyitnya, enak tapi habis. Begitu ada tumpah rokok, langsung dalam asal rokok ya. Jadi ada teman yang Muhammadiyah rokok. Begini dan lagi. Jadi saya itu seluruh fatwa kami Muhammadiyah saya ikuti. Kecuali rokok. Semua fatwa kami itu bagus. Jangan salah. Yang saya tidak suka, apa itu Pak? Rokok. Jadi kalau sudah bahas apa rokok, saya tidak ikut saya keluar. Itu apa? Cara memasaknya tadi begitu. Konteksnya apa? Rokok itu tidak serta-merta tadi yang mengatakan haram. Banyak pertimbangannya. Bukan soal pertimbangan fikih, bukan hanya itu. Pertimbangan kesehatan, pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, pertimbangan etika. Dan pertimbangan etika begini sudah jelas tulisannya itu dilarang merokok, masih merokok. Saya sampai pikir ternyata di dunia ini atau di Indonesia ini masih banyak orang buta huruf. Tidak hanya buta huruf Pak, buta hati. Yang begitu itu dibahas Pak. Yang membahas itu bukan hanya ahli fikih, dia ahli kesehatan, dia ahli ekonomi, ya kan? Dibahas bersama-sama di situ. Dokter dipikirkan, dokternya. Pak berarti boleh, kalau fatwa tidak mengikat, Anda mau aja. Tapi tadi yang mengatakan haram. Pertimbangannya tidak hanya perspektif fikih, ada hadis, ada kesehatannya, ada etikanya, ada ekonominya. Dikenal ini, saya punya teman kawan 2024 satu kantor KUA saja 10 orang suami istri bercerai gara-gara rokok. Bukan takut ini. Itu rokok ya. Cara masaknya begitu tadi, banyak perspektif yang kemarin kami mengalami songhoreng. Songhoreng juga ketika diputuskan fatwanya oleh Mas Aiden, tidak hanya perspektif fikihnya, bahkan dokter spesialis pendengaran kupingnya dipanggil untuk memberikan tanggapan apa dampaknya. Maka dalam dunia kita berbicara tentang dampak, ada namanya satu syariah, sesuatu yang boleh bisa dilarang kalau dia tidak memenuhi dua hal. Satu, motifnya jelek, dua, dampaknya negatif. Maka walaupun boleh, kalau itu melanggar, jadi tidak boleh. Saya kira itu ya, itu cara-cara, bukan caranya tadi ramah-ramahnya begitu. Ada lagi? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya di sini bukan ulama, hanya salam-salam saja. Ada kaidah begitu, ada kaidah begini. Idza wujida al-ma'u batalat tayammum. Idza wujida al-ma'u batalat tayammum. Kalau ada air, maka tayammum jadi batal. Kalau tak samsu adalah air, saya berwudu. Kalau ada samsu sebagai air, maka saya batal sebagai wudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah kita mendengarkan bersama pencerahan sekaligus tambahan pengetahuan berkaitan tentang bersanji dalam perspektif Muhammadiyah. Jadi sangat jelas ya, selalu kita merujuk kepada putusan, ya, putusan ini. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi yang belum kita ketahui terkait dengan hukum Islam, selalu kita buka itu buku Himpunan Nusantara Muhammadiyah. Sekira di buku itu sudah cukup jelas terkait dengan halal haram. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekiranya pengajian kita ucapan banyak terima kasih Ustaz dari pimpinan wilayah Muhammad Sekarang bersama dengan Universitas Muhammadiyah Kedai atas kesempatan waktu serta ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diberikan mendapatkan keberkahan dan kita semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengajian kita. Terima kasih seluruh peserta pengajian. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.